Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Silvi Milda, langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita pada kali ini dari Komisi 10 DPR RI yang menegaskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan solusi untuk menekan gelombang PHK yang terus terjadi. Di sini, anggota Komisi 10, Irma Suryani, menilai Satgas PHK tidak akan berjalan optimal tanpa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurutnya, revisi diperlukan untuk menutup celah hukum yang masih memungkinkan PHK tanpa memenuhi jaminan hak pekerja. Irma juga menekankan pentingnya sinergi antara Satgas PHK dan Kementerian Ketenagakerjaan. Koordinasi yang kuat akan mempermudah pemerintah mengidentifikasi perusahaan yang beresiko kolaps dan melakukan PHK sambil menyiapkan langkah penyelamatan sebelum hal itu terjadi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Komisi 9 DPR RI menegaskan, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan solusi untuk menekan gelombang PHK yang terus terjadi. Regulasi yang lebih kuat akan memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha dan sektor industri. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menilai, Satgas PHK tidak akan berjalan optimal tanpa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurutnya, revisi diperlukan untuk menutup celah hukum yang masih memungkinkan PHK tanpa memenuhi jaminan hak pekerja, sekaligus memperkuat perlindungan tenaga kerja dari ancaman PHK massal. Irma juga menekankan pentingnya sinergi antara Satgas PHK dan Kementerian Ketenagakerjaan. Koordinasi yang kuat akan mempermudah pemerintah mengidentifikasi perusahaan yang beresiko kolaps dan melakukan PHK sambil menyiapkan langkah penyelamatan sebelum hal itu terjadi. Bagaimana mungkin Satgas PHK ini bisa berjalan dengan baik jika antara Satgas PHK dengan Kementerian Tenaga Kerjanya ya itu tidak sinkron juga gitu. Harusnya berkomunikasi. Ya, banyak loh perusahaan-perusahaan yang tadinya mau mem-PHK ternyata tidak jadi. Contohnya di perusahaan keramik. Harusnya itu pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja. Tapi justru Wakil Ketua DPR kita Pak Supmi Dasko yang mengambil alih ya, bicara dengan Pertamina, kemudian pemerintah memberikan stimulus dan akhirnya 55.000 itu tidak jadi di PHK. Kan harusnya itu menjadi tupoksi dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu yang saya tekankan, harusnya Menteri Tenaga Kerjanya jemput bola gitu. Jangan menunggu sesuatu terjadi dulu baru kemudian kelabakan. Fajar Ilhami dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Isu gelombang PHK ini memang menjadi perhatian serius kita bersama nih Silvi. Perlindungan hak pekerja tentu harus menjadi prioritas utama melalui payung hukum yang jelas dan juga kuat. Ya, benar sekali nih Zia. Kita tentu berharap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini nantinya bisa memberikan solusi jangka panjang yang seimbang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 5 DPR RI mendorong penyelesaian kendala administrasi dalam kesiapan program sekolah rakyat dan penanganan sampah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam rapat bersama Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menekankan pentingnya penyelesaian administrasi dan kontrak pembangunan sekolah rakyat agar pelaksanaannya tidak mengalami keterlambatan. Dan berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kesiapan program sekolah rakyat dan pengelolaan sampah perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027. Komisi 5 DPR RI mendorong penyelesaian kendala administrasi sekaligus penguatan dukungan anggaran bagi program prioritas. Dalam rapat bersama Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menekankan pentingnya penyelesaian administrasi dan kontrak pembangunan sekolah rakyat agar pelaksanaannya tidak mengalami keterlambatan. Selain itu, ia menilai anggaran pengelolaan sampah juga masih belum memadai. Makanya saya menyarankan agar kontrak-kontrak terkait dengan sekolah rakyat itu bisa dilakukan maksimal bulan Oktober. Artinya semua proses persyaratan administrasi harus bisa selesai sebelum bulan Oktober. Yang kedua terkait dengan persampahan. Saya lihat anggarannya masih kecil sekali, padahal Presiden sudah menyatakan mau perang dengan sampah. Nah,
itu saya tadi mengusulkan agar dana bantuan bencana itu dikeluarkan dari dana reguler PU, itu dikembalikan ke ke BNPT atau ke BABUN ya, sehingga dana yang di PU itu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi program-program strategis lainnya, dalam ini persampahan. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agar selaras dengan besarnya tanggung jawab dan dukungan anggaran yang dikelola. Komisi 5 berharap pembenahan administrasi, penguatan anggaran pengelolaan sampah, dan penataan kelembagaan dapat mempercepat pelaksanaan program Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Ya, sektor pendidikan dan penanganan sampah ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Koordinasi yang solid antara Komisi 5 dan Kementerian PU sangat diharapkan agar semua kendala di lapangan bisa segera teratasi. Ya benar sekali Silvi, dengan begitu fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan dan isu lingkungan pun bisa ditangani secara optimal. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 10 DPR RI menargetkan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disahkan tahun ini sebagai landasan memperkuat tata kelola pendidikan nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Juliat Mono, menyatakan draft RUU Sisdiknas ini telah disetujui seluruh fraksi di Komisi 10 untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Regulasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan, mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kesejahteraan pendidik, penyempurnaan kurikulum, hingga penguatan tata kelola anggaran pendidikan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pembaharuan sistem pendidikan nasional memasuki tahap penting. Komisi 10 DPR RI menargetkan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat disahkan tahun ini sebagai landasan memperkuat tata kelola pendidikan nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Juliat Mono menyatakan draft RUU Sisdiknas telah disetujui seluruh fraksi di Komisi 10 untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Regulasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan, mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kesejahteraan pendidik, penyempurnaan kurikulum, hingga penguatan tata kelola anggaran pendidikan. Bersama dengan pemerintah, jika pemerintah sepakat menjadi inisiatif DPR, ditemukan daftar inventarisasi masalah, sekalipun seluruh rancangan itu telah dihasilkan oleh Balik DPR RI dan diputuskan oleh paripurna. Oleh karena RUU Sisdiknas nanti menjadi inisiatif DPR, dibahas bersama dengan pemerintah pada saat. Nah, mudah-mudahan kita berharap di tahun ini bisa selesai menjadi RUU yang nanti akan diundangkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Komisi 10 menegaskan, RUU Sisdiknas merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Disetujuinya draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini oleh seluruh fraksi di Komisi 10 tentu menjadi langkah awal yang sangat positif nih bagi masa depan dunia pendidikan kita, Silvi. Ya, betul sekali. Kita berharap pembahasan tahap selanjutnya dapat berjalan lancar sehingga Undang-Undang Sisdiknas ini yang baru bisa segera disahkan tahun ini demi kemajuan pendidikan nasional. Dan pemirsa, setelah ini kami akan membawakan informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Kembali lagi pemirsa di program dari Kompleks Parlemen. Kini kita saatnya simak informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Kalau kita bicara soal pembangunan, rasanya isu infrastruktur ini tidak pernah ada habisnya. Semua daerah dari Sabang sampai Merauke pasti ingin punya akses jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, dan fasilitas yang memadai. Infrastruktur itu bisa dibilang jadi urat nadi perekonomian. Apabila kondisi jalannya memadai, distribusi barang lancar, ekonomi pasti ikut meroket. Tapi masalahnya, sekarang kita lagi dihadapkan pada satu tantangan besar nih Silvi. Ya, betul sekali Nizia, apalagi kalau bukan keterbatasan fiskal alias anggaran negara kita yang ruang geraknya lagi terbatas banget. Jadi pemerintah harus benar-benar putar otak untuk membagi porsi anggaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Komite 2 DPD RI langsung bergerak cepat. Mereka baru saja menggelar rapat kerja penting dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan dengan tegas mendesak pemerintah agar pembangunan proyek strategis di daerah-daerah tidak boleh mandek. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Komite 2 DPD RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2027. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komite 2 DPD RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum yang membahas evaluasi program kerja tahun 2026 serta rencana program dan kebutuhan anggaran tahun berikutnya. DPD RI menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan anggaran Kementerian PU yang mencapai lebih dari 219 triliun rupiah dengan pagu indikatif yang baru mencapai 98 triliun rupiah. Selain itu, DPD RI juga memberikan perhatian khusus terhadap progres pembangunan sekolah rakyat yang saat ini baru mencapai sekitar 58 hingga 59%. DPD RI mendesak agar pembangunan 100 unit sekolah rakyat yang ditargetkan pada tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dalam konteks tugas dan fungsi Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pak Sekjen dan jajaran, berbagai langkah strategis yang dilakukan Kementerian PU kami patut memberikan apresiasi karena berbagai program pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi bendungan, waduk, jaringan irigasi, jalan nasional, jembatan, serta infrastruktur pendukung kawasan strategis nasional. Dalam rapat tersebut, DPD RI juga menekankan pentingnya peningkatan akses air minum dan sanitasi, rehabilitasi jaringan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal. Menutup rapat, Komite 2 DPD RI menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mewujudkan infrastruktur yang merata, tangguh, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Silvi, kita tentu berharap keterbatasan anggaran ini justru jadi pemantik inovasi nih. Bukan malah jadi penghalang buat menciptakan Indonesia yang pembangunannya adil dan juga merata. Ya, setuju sekali Zia. DPD RI justru mendorong Kementerian PU untuk tidak terpaku pada jalur konvensional dan mereka diminta untuk lebih kreatif mencari alternatif pendanaan non-APBN. Salah satu senjata utamanya adalah memaksimalkan skema kerjasama dengan pemerintah dan juga badan usaha swasta. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komite 4 DPD RI mengkritisi paradoks pertumbuhan ekonomi kita saat ini. Di satu sisi, pemerintah kerap menampilkan angka pertumbuhan yang tinggi, tapi di sisi lain, masyarakat kelas menengah justru semakin terhimpit. Ya, DPD RI juga menyoroti ironi bahwa perekonomian kita saat ini nyatanya hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu saja. DPD RI mendesak agar rencana anggaran ke depan tidak hanya fokus mengejar PDB, tapi harus berpihak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan kelas menengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komite 4 DPD RI mengkritisi paradoks pertumbuhan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan daerah. Dalam rapat dengar pendapat umum terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027, Wakil Ketua Komite 4 DPD RI Novita Anokota menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan hingga ke daerah. Sementara Ketua Komite 4 DPD RI Ahmad Nawardi menekankan daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD ini di daerah ini sangat lemah. Hanya beberapa kota provinsi mungkin yang adanya cukup signifikan, cukup tinggi. Nah, bagaimana strategi Kemendagri menaikkan PAD agar kebijakan tersebut tidak merugikan rakyat. Pada forum tersebut, pakar kebijakan publik Selios menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menciptakan kesejahteraan karena jutaan pekerja masih berada di sektor informal dengan daya beli yang tertekan. Jadi pertumbuhan ekonomi dalam konteks 5%, 6% itu sudah ditinggalkan di banyak negara. Jadi kita harus bicara lebih banyak soal keadilan, ketimpangan,
kesejahteraan, kualitas hidup, korupsi, akses terhadap air bersih, dan lain-lain. Dan ini saya kira jauh lebih reliable dan masuk akal di dalam pikiran masyarakat. DPD RI mendorong agar kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional memberikan peran lebih besar kepada daerah, sehingga daerah menjadi pelaku utama pembangunan dan bukan sekadar penonton. Indira Pramesti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Silvi, ini tentu menjadi PR besar pemerintah dan harus segera melakukan evaluasi agar kebijakan fiskal bisa benar-benar menyelamatkan daya beli masyarakat dan juga menekan ketimpangan di berbagai daerah. Ya, betul sekali Zia. Menyelamatkan kelas menengah bukan lagi sekedar pilihan politik, melainkan urusan menjaga urat nadi perekonomian bangsa agar tetap bertahan. Ya, oleh karena itu kita tentu berharap rentetan reformasi fiskal ini bisa segera mendapat respons nyata dari pembuat kebijakan sebelum daya beli masyarakat kian terpuruk. Selanjutnya pemirsa, berita dari DPD RI, Komite 1 mengapresiasi sejumlah perkembangan positif yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam membenahi tata kelola manajemen ASN, sekaligus mendukung BKN untuk memperkuat penerapan sistem merit. Dalam rapat kerja Komite 1 DPD RI bersama dengan BKN di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta, BKN dinilai telah melakukan berbagai transformasi layanan, mulai dari percepatan layanan kepegawaian, digitalisasi manajemen ASN, hingga penguatan manajemen talenta sebagai fondasi pengembangan karya ASN. Selain itu, Komite 1 DPD RI juga mendorong komitmen BKN dalam mengawal pengelolaan manajemen P3K termasuk P3K paruh waktu dari berbagai masukan yang disampaikan oleh anggota DPD RI diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam evaluasi dan pengelolaan P3K ke depan. Berikut laporan selengkapnya. Komite 1 DPD RI terus mengawal pelaksanaan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN agar mampu menjawab berbagai persoalan kepegawaian yang masih dihadapi di daerah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komite 1 DPD RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Rapat menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari kejelasan status dan penggajian ribuan PPPK paruh waktu, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah, hingga penerapan sistem merit berbasis digital untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas. Kita untuk menyelesaikan target pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, menyangkut P3K paruh waktu terkait dengan diskriminasi status, sistem penggajian dan kesejahteraan yang lebih layak, serta kepastian kerja bagi P3K paruh waktu. Melalui rapat kerja ini, Komite 1 DPD RI mendorong BKN untuk terus memonitor permasalahan PPPK di daerah, menjamin proses rekrutmen yang adil bagi guru dan tenaga kesehatan, serta menyusun standar nasional mengenai sistem kesejahteraan ASN hingga masa pensiun. Poin kesimpulan strategis yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan untuk mempercepat transformasi birokrasi nasional tanpa mengabaikan hak dan kesejahteraan pegawai di daerah. Komite 1 menegaskan komitmen untuk terus mengawal reformasi ASN agar terwujud birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Najla Aprilia, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Transformasi digital dan penguatan sistem merit yang terus dikawal DPD RI menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang terus berjalan di Silvi. Ya, betul sekali Zia. Dengan komitmen sinergi antara BKN dan DPD RI ini, tata kelola jutaan aparatur sipil negara diharapkan semakin transparan dan juga akuntabel. Kita nantikan bersama langkah konkret BKN dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif serta pemerataan kesejahteraan bagi abdi negara. Ya, langkah pembenahan tata kelola dan perlindungan bagi P3K serta gagasan single salary menjadi secerca harapan baru bagi aparatur di seluruh penjuru negeri. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dari program dari Kompleks Parlemen.
Di sini, Komisi 4 DPR RI terus mendorong penguatan dan kesiapan sistem karantina serta penyempurnaan regulasi ekspor guna mendukung pembangunan dan aktivitas perdagangan di Ibu Kota Nusantara. Kesiapan sistem karantina dan regulasi ekspor menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi menjelang pemindahan Ibu Kota Nusantara. Dalam kunjungan kerja, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengungkap masih adanya kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Karantina, salah satunya terkait status badan usaha. Lebih lanjut, Komisi 4 DPR RI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyempurnakan regulasi karantina dan mendukung kelancaran ekspor. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Kesiapan sistem karantina dan regulasi ekspor menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi menjelang pemindahan Ibu Kota Nusantara. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mendorong penguatan sistem karantina serta penyempurnaan regulasi guna mendukung aktivitas perdagangan. Usai menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha sektor perikanan, kehutanan, dan pariwisata, Firman mengungkapkan masih adanya kendala yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait status badan usaha dalam Undang-Undang Karantina. Ia menilai ketentuan tersebut memperlambat proses ekspor karena perubahan status dari CV menjadi PT memerlukan waktu yang cukup lama. Karantina adalah merupakan garda terdepan arus barang atau import dan ekspor. Kami juga ingin menggali potensi yang ada di Kalimantan Timur. Tadi disampaikan oleh pelaku usaha juga dari Dinas Perikanan, ternyata masih ada hal-hal yang sifatnya itu menjadi penghambat. Terutama di dalam Undang-Undang Karantina ada yang namanya terminologi atau frasa yang antara badan hukum dan usaha hukum. Badan hukum dan usaha hukum ini ternyata menimbulkan persoalan tersendiri bagi para eksportir. Karena untuk merubah CV menjadi PT itu prosesnya cukup lama, sehingga mereka kesulitan untuk melayani terhadap kebutuhan-kebutuhan dari importir. Melalui evaluasi regulasi dan penguatan koordinasi antar kementerian, sistem karantina nasional diharapkan dapat lebih kuat dan mampu mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara sekaligus meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Ya, tentu kita berharap berbagai masukan dari pelaku usaha dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan regulasi ke depannya. Ya, ini benar sekali Sylvie, sehingga sistem karantina tetap berjalan optimal sekaligus mendukung kelancaran perdagangan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara. Kita beralih ke berita terakhir pemirsa. Di sini Komisi 8 DPR RI akan mengkaji lebih mendalam usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 bersama dengan pemerintah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dari pemerintah harus dibahas secara rinci bersama dengan DPR RI. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap komponen biaya memiliki dasar penghitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada calon jemaah haji. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia menilai bahwa seluruh faktor penyebab kenaikan biaya seperti harga aftur, kurs rupiah, dan layanan di Arab Saudi harus dihitung secara presisi demi menjamin peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah. Berikut kita simak bersama informasinya. Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah tahun 2027 sebesar 107,3 juta rupiah per jamaah yang sudah disampaikan pada Komisi 8 DPR RI. Usulan tersebut masih akan dibahas secara mendalam melalui panja Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah karena berkaitan dengan besaran biaya yang akan ditanggung calon jemaah haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menekankan usulan biaya dari pemerintah harus dibahas secara rinci bersama DPR untuk menentukan biaya setiap item atau komponen dalam BPIH. Komisi 8 DPR RI tentu akan meminta penjelasan dasar penghitungan kenaikan biaya yang diajukan Kementerian Haji dan Umroh, sehingga besaran BPIH memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama pada calon jemaah haji. Tapi itu bukan persetujuan dari DPR, baru usulan nanti akan dibahas bersama dengan panja. Kita akan secara kritis dan rinci akan membahasnya, item-item dari pembiayaan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia juga menilai pembahasan BPIH perlu kajian yang komprehensif atas faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan biaya operasional hingga peningkatan standar layanan akomodasi yang diterapkan Arab Saudi perlu dihitung secara cermat
agar setiap penyesuaian biaya benar-benar diikuti peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah. Peningkatan dari nilai ibadah haji ini dari BPIH begitu ya, termasuk semua kaitannya dengan anggaran dan kebutuhan begitu ya, tentu harus dilakukan kajian yang mendalam. Dari Bandung, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Memang keterbukaan perhitungan seperti ini sangat penting sekali ya Zia, mengingat ibadah haji melibatkan harapan besar dari jutaan calon jemaah di Indonesia. Ya, ini benar sekali Silvi, pembahasan matang antara DPR dan pemerintah diharapkan dapat melahirkan solusi terbaik demi keberlangsungan penyelenggaraan haji ke depannya. Ya, baik pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam program dari Kompleks Parlemen hari ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Silvi Milda dan juga rekan saya Zia Ulbar pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. hanya dari Kompleks Parlemen.